Hai netizen Budiman, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas salah satu topik yang menarik, yaitu tentang leadership. Secara spesifik, bagaimana menjadi seorang leader tanpa power. Jadi biasanya leader-leader tanpa power ini ada di organisasi non-profit. Atau biasanya nih, kalau saya sekarang nih, di perusahaan-perusahaan startup, biasanya leader-leadernya ini non-power. Non-powernya kenapa? Karena biasanya anak buahnya itu punya hak bicara, yang dimana bahkan seorang anak buah yang di bawah, dia bisa protes kepada CEO-nya sendiri. Dan emang culture-nya kayak gitu. Dan apalagi kalau saya di non-profit ya, karena kita gak ngaji mereka, jadi ya yang bisa kita lakuin adalah nge-engage mereka agar tetap setia di organisasi tersebut. Lah, gimana caranya lah untuk menjawab pertanyaan itu? Ada buku yang menarik, judulnya Start with Why. Nah, kebetulan bukunya itu lagi dipinjam sama temen gue, jadi gue nggak bisa nunjukin bukunya kayak gimana, mungkin nanti di sini. Oke, ditulis oleh Simon Sinek. Jadi buku ini sangat fenomenal sekali. Jadi gimana sih kita menjadi seorang pemimpin yang bisa nge-influence tim kita, dan orang itu bisa nge-follow kita, bukan hanya follow Instagram, tapi nge-follow apa yang kita omongin atau yang kita sampaikan. Jadi, pertama-tama Simon Sinek itu membagi dua cara untuk menginfluence orang, yaitu pertama manipulation dan kedua adalah inspiration. Bedanya apa sih? Manipulation adalah menginspirasi orang dengan angka. Jadi, contohnya gini, gue misalnya bos gitu, gue menginspirasi lo untuk bekerja keras agar lo naik gaji atau naik jabatan. Jadi itu manipulation. Jadi gue ngiming-ngimingin orang untuk bekerja lebih keras, untuk do extra mile dengan iming-iming gaji ataupun kenaikan jabatan. Beda dengan inspiration. Dia memberikan tujuan bekerja pada orang tersebut. Sebagai contoh, kebetulan gue kerja di Tokopedia. Jadi salah satu visi kita itu adalah democratize commerce through technology. Jadi kita ingin penyetaraan ekonomi melalui teknologi. Jadi di semua orang itu nangkap banget tuh di semua karyawan Tokopedia. Jadi setiap bekerja kita sadar bahwa pekerjaan kita ini bakal bantu orang banyak. Jadi itu menjadi gas kita, gitu. Jadi di setiap langkah kita tahu bakal ngebikin banyak orang yang terbantu dengan apa yang kita perbuat. Contohnya nih, gue kan product manager di Tokopedia Campaign. Jadi visi gue itu adalah gimana ngebuat seller-seller kita bisa growth, bisa maju melalui fitur-fitur campaign yang ada di Tokopedia. Gitu, ntar gue minum dulu. Nah, ada cerita menarik di perusahaan gue sebelumnya. Jadi sebelumnya gue itu konsultan, IT konsultan, dan gue itu punya tugas untuk bikin SIM online se-Indonesia. Jadi waktu itu kita disuruh bikin aplikasi itu cuma waktu sekitar 2 bulan, dan kita diiming-imingin dapat iPad kalau berhasil. Nah, akhirnya kita kerja tuh, dan akhirnya alhamdulillah 2 bulan kekejar. Akhirnya kita sudah dapat tuh aplikasinya, kita udah deliver. Nah, iPad-nya nggak dapet. Ya udahlah ya, kita juga kerja terus akhirnya nggak dapet iPad, kecewa. Nah, tapi ini menariknya, setelah gue kerja di situ, beberapa tahun kemudian gue kuliah di Belanda. Dan nggak ngurus SIM tuh. Setelah pulang dari Belanda, gue ngurus SIM, dan aplikasi gue itu dipakai. Aplikasi yang kita bikin itu dipakai. Bangganya minta ampun. Jadi kita lihat yang dulu itu ada calo, sekarang udah gak ada calo. Jadi misalnya gue di Jakarta bisa perpanjangan di Surabaya tanpa ribet karena semuanya tersentralize. Lah, gue bayangin seandainya pada saat itu kita diberitahu bahwa hey, bikin SIM ini nanti itu bakal mempermudah orang banyak, bahkan menghilangkan calo. Bagaimana bensin kita untuk ngerjain itu gitu. Bukan masalah materi, tapi kita sadar bahwa kita bakal memberikan dampak besar buat orang banyak, dan itu menurut gue lebih valuable daripada hanya sekedar angka-angka itu. Karena jujur aja, waktu gue ngeliat SIM online itu, beneran gue bangga. Gue jujur aja bangga, dan gue share ke teman-teman gue yang dulu bikin, dan ternyata mereka bangga, bener-bener bangga, dan memang nggak bisa tersampaikan karena ya
ya udah lama kali ya, kan udah lama dibikin dan juga udah terlupakan. Jadi saat gue share gitu, oh iya, gue akhirnya mereka share bahwa mereka juga sebenarnya bangga juga gitu. Tapi ya tidak tersampaikan aja lah. Itu contoh. Jadi mungkin dari sini kita sepakat, kita kalau bisa menginspirasi orang atau memberikan dorongan ke orang itu melalui inspiration instead of manipulation. Jadi kalau manipulasi ini lo ngasihnya angka-angka dan biasanya ya orang itu nggak puas, dan akhirnya setelah dia dapat gajinya naik dia minta lagi dan nggak bakal selesai loh. Tapi kalau lo inspiration, lo bakal ngasih tujuan hidup ke orang itu, tujuan hidup nggak bakal selesai, bikin orang happy itu nggak bakal selesai, dan itu bakal memberikan dampak di hati ini, dampak buat tim itu lebih menyenangkan kalau misalnya kita bantu orang lain gitu. Karena manusia itu makhluk sosial dan membantu orang itu sangat menyenangkan gitu. Nah, gimana caranya supaya ini kejadian? Nah, ini caranya. Satu, sebagai leader, ya. Jadi gimana supaya lu sebagai leader kayak gitu intinya. Satu, sebagai leader lu harus punya visi. Visi yang memberikan kontribusi ke orang lain dan simple key message-nya. Contohnya nih, dulu Soekarno-Hatta key message-nya cukup simple, merdeka atau mati. Jadi orang itu berduyun-duyung untuk memerdekakan Indonesia gitu. Terus misalnya Abraham Lincoln, message-nya cuma simple. Abraham Lincoln message-nya cuma gimana menghapuskan perbudakan. Jadi sampai sekarang spirit dari Abraham Lincoln masih terjaga, menghapuskan perbudakan di US. Dan Abraham Lincoln bisa dibilang menjadi salah satu presiden terbaik di US yang dikenang sampai saat ini. Lah, itu misalnya orang. Lah, ini kalau misalnya perusahaan, kalau misalnya kita lihat perusahaan juga sudah mengarah ke sana. Visinya itu memberikan kontribusi ke orang gitu. Misalnya Google, Airbnb, Facebook, kemudian Samsung kayak gitu, udah memberikan visinya itu memberikan dampak ke orang lain instead of menjadi yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang sekarang itu visinya itu menjadi yang terbaik, itu perlu dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena visinya kalau misalnya menjadi yang terbaik, after that apa? Kalau udah menjadi terbaik, selesai gitu. Jadi visinya adalah memberikan kontribusi, membantu orang lain, dan itu lebih visi seperti itu lebih sustainable dan bisa nge-influence timnya. Nah, tadi soal visi. Kemudian kedua, leader harus konsisten. Konsistennya kayak gimana? Setiap tindak tanduk leader itu harus merepresentasikan visinya. Ingat ya, harus merepresentasikan visinya. Karena gini, apa yang kita omongkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesimpel itu. Jadi nomor 2 adalah konsisten dengan apa yang kita omongkan dan sesuai dengan visi itu. Ketiga, nah ini yang penting, apresiasi. Jadi seorang pemimpin itu tidak perlu dapat apresiasi. Kesalahan itu milik pemimpin, apresiasi itu milik tim. Kok bisa gitu? Gue haus lagi nih. Gak tau haus banget ya, sorry. Jadi gini, karena misalnya nih, sebodoh-bodohnya tim lu, kalau ada kesalahannya dia sendiri, leader yang salah. Kok bisa? Karena gini, sebagai leader, kesalahan lu adalah ngingetin tim lu yang berbuat salah tadi, ya kan? Leader kan gak hanya lu nge-assign kerjaan, tapi juga memonitor lah. Masalahnya lu nggak memonitor, jadi akhirnya dia buat kesalahan, shit happen. Ya udah, kesalahan leader. Itu satu, kenapa leader itu emang udah udah harusnya emang dipersalahkan gitu, dan itu menjadi tanggung jawab leader. Dan lagi kalau misalnya di perusahaan gaji lu lebih gede gitu daripada tim lo, ya udah, dan lo emang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kedua, kenapa lo perlu memberikan apresiasi itu ke tim lo instead ke diri lo sendiri? Karena saat lo ambil apresiasi, lo bakal dilihat sebagai individual kontributor aja gitu, bukan as a leader. Jadi saat lo kerjaan lo keren ya, oh iya thank you, lo sebagai individual kontributor aja. Tapi kalau misalnya kerjaan lo bagus, oh bukan gua, tapi tim gua yang di belakang yang kompak, yang keren. Tapi orang yang ngemuji lo, pasti dia itu di otaknya, oh ternyata dia nggak hanya keren tapi juga bisa ngelatih timnya gitu. Dan kalau misalnya kita muji tim kita, yang selanjutnya terjadi adalah tim kita menjadi loyal sama kita, kepercayaan dirinya naik karena dia diapresiasi, dipuji. Orang kalau misalnya dipuji, biasanya kepercayaan dirinya bakalan naik gitu. Dan gua kasih jaminan dia bakalan loyal sama lo,
Dan kalau misalnya dia itu bakalan lebih keren dari lu gimana? Ya nggak masalah. Satu, dia bakal hutang budi sama lu. Kemudian kedua, biasanya nih kalau misalnya staffnya naik, pimpinannya ikutan naik juga gitu. Karena kinerja dari perusahaan tim itu kan lebih baik tuh. Jadi biasanya leadernya juga ikutan naik. That's why kalau misalnya Anda dapat kredit, kasihin ke tim langsung aja. Jangan lo ambil sendiri. Is not a leader menurut gua ya. Gitu sih. Itu sih menurut gua gimana caranya supaya menjadi leader tanpa power. Jadi lo tanpa harus nunjukin bahwa lo tuh, oh gua director di sini, oh gua bos di sini, gak perlu. Lo tunjukin bahwa lo bisa punya visi, kemudian lo konsisten, kemudian yang ketiga lo mengambil kesalahan dan ngasih kredit ke tim lo. Gua yakin tim lo gak hanya hormat sama lo, tapi juga loyal sama lo. Gitu sih dari gua. Oke, thank you aja untuk episode kali ini soal leadership with power. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.